semakin semarak. Namun Bapak Ibu, berbeda. Bukan IO-nya, bukan event organizer-nya yang kemudian dicari pada saat itu. Tapi justru ditentang oleh seorang imam yang bernama Amaziyah. Kenapa ditentang? Karena pada saat itu Imam Amaziyah ini berpikir bahwa Amos ini menjadi nabi karena UUD. Apa UUD Bapak Ibu? UUD apa? Ujung-ujungnya duit. Kenapa? Karena pada saat itu Raja Yerobeam II memberikan tunjangan kepada nabi. Memberikan honor kepada nabi. Jadi Imam Amaziyah mengatakan kepada Nabi Amos, engkau menjadi nabi atau mengatakan diri sebagai nabi karena ada uang, karena engkau sedang mencari uang, mendapatkan untung dari jabatan nabi itu. Nah, untung dari jabatan perasaannya Amos ya. Dalam kondisi yang begitu, kemudian Nabi Amos menegaskan statusnya, bukan untuk mencari uang, bukan untuk mencari popularitas. Ia menjelaskan dalam pasal 7 ayat 14 sampai 15 demikian. Aku ini bukan nabi. Dan aku tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. Sehingga sekali lagi pada bagian ini memang untuk menjadi nabi bukan karena keinginan dari Amos ini. Bukan karena ambisinya, bukan karena uang. Tapi Tuhan memanggil dia dari pekerjaannya sebagai orang biasa, orang sederhana. Tuhan panggil sedemikian rupa untuk kemudian menjadi nabi, menyampaikan suara Tuhan, isi hati Tuhan kepada umat Israel. Saya pikir Nabi Amos adalah orang yang tegas dalam kesederhanaannya, tapi ia tahu betul apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sekalipun ditolak. Dalam kondisi ibadah yang semarak di Israel, dalam kondisi mereka memberikan persembahan korban bakaran yang luar biasa kepada Tuhan, tiba-tiba muncul pasal 5 ayat 21 yang kita baca hari ini. Pasal 5 mulai dari ayat 21 sampai 23, di sana ada teguran justru. Bagaimana ya? Orang sedang menikmati ibadah, sedang banyak berkorban bagi Tuhan, tapi justru ditegur. Perhatikan ayat 21 mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Lah kenapa bisa terjadi? Mereka adalah orang-orang yang rutin, rajin beribadah. Mereka datang ke bait Allah di Betel. Mereka membawa persembahan korban mereka. Mereka membawa ternak-ternak yang baik mereka. Mereka membawa suara mereka kepada Tuhan. Mereka membawa mungkin bunyi segala alat musik yang ada untuk kemudian memeriahkan ibadah itu. Ya mungkin kalau zaman sekarang ada piano, ada keyboard, ada drum, gitar, bass, segala macam. Dimainkan sedemikian rupa. Dan orang-orang senang. Tapi Tuhan katakan apa? Aku benci. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Kok bisa? Lanjutnya. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Lah, kok enggak suka? Bukankah Tuhan itu mengharapkan umat itu mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan? Bukankah Tuhan itu mengharapkan umat itu menyerahkan korban keselamatan bagi Tuhan? Tapi sekarang Tuhan mengatakan, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun itu, aku tidak mau pandang. Oh, bagi saya bertanya, apa yang terjadi dengan ibadah mereka? Apa yang terjadi ketika mereka membawa korban? Korban itu, korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, semuanya bagus. Apa yang terjadi sampai Tuhan mengatakan, aku tidak suka, aku tidak mau pandang. Apa yang terjadi? Masalahnya sekali lagi adalah, semua yang mereka kerjakan itu hanyalah tampilan belaka. Ketika mereka membawa persembahan mereka ke Betel, bukanlah sungguh-sungguh dengan hati yang tertuju kepada Tuhan.
Tapi lebih kepada ekspresi diri mereka dengan segala apa yang mereka kerjakan. Karena mereka merasa diri mereka sudah makmur. Mereka merasa diri mereka kemudian memiliki banyak hal. Memiliki banyak kemampuan, karunia. Dan mereka bisa melakukan segala sesuatu. Karena mereka itu sendiri. Bukan dari hati mereka yang paling dalam. Dan Tuhan katakan, aku benci, aku menghinakan, aku tidak senang ibadah-ibadahmu. Bahkan ketika engkau membawa korban-korbanmu, engkau memberikan persembahan-persembahan, Tuhan katakan, aku tidak suka, aku tidak mau pandang, aku tidak mau terima. Bagian terakhir dikatakan begini, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Oh Bapak Ibu, apakah mereka bukan penyanyi-penyanyi profesional? Apakah mereka bukan penyanyi-penyanyi yang suaranya sudah diolah sedemikian rupa? Saya yakin mereka adalah orang-orang yang suaranya, kalau zaman sekarang, sudah ikut kelas olah vokal. Tidak ada yang fals di antara mereka. Mereka bernyanyi dengan semarak yang luar biasa. Bunyi, gambus, mereka mainkan dengan baik. Tapi Tuhan bilang apa? Jauhkan daripadaku. Sekali lagi masalahnya bukan kepada gambusnya, tapi hati mereka yang jauh dari Tuhan. Maka Tuhan memberikan teguran melalui Nabi Amos dalam pasal 5 ayat 5 yang mengatakan begini. Jangan kamu mencari Betel. Jangan kamu mencari Betel. Ada apa dengan Betel? Betel itu memang betul tempat mereka beribadah. Betel itu betul memang tempat di mana mereka membawa korban sajian, korban keselamatan kepada Tuhan. Tetapi pada saat itu, Betel itu adalah tempat kudus raja, tempat bait suci kerajaan, tetapi bukan bait suci Tuhan. Nah ini masalahnya di sini. Pasal 7 ayat 13 menegaskan, Betel itu bukan bait suci Tuhan, itu milik raja, itu milik kerajaan, itu kebesaran manusia, bukan kebesaran Tuhan. Dan mereka datang ke sana untuk kebesaran manusia, bukan untuk kebesaran Tuhan. Maka saya pikir wajar kalau Tuhan menyampaikan melalui Amos, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Teguran daripada Tuhan itu bukan sekedar tegur, tapi jelas sekali pada bagian ini juga ada murka Tuhan di balik teguran itu. Ketika mereka tidak mau mendengar. Dan Tuhan ingatkan dalam pasal 8 ayat 9. Matahari terbenam di siang hari dan bumi gelap pada hari cerah. Bagaimana mungkin matahari terbenam di siang hari? Kapan matahari terbenam, Bapak Ibu dan Saudara? Sore hari, bukan di siang hari. Kapan datangnya hari gelap? Pada malam hari. Tapi pada bagian dikatakan matahari terbenam di siang hari dan bumi gelap pada hari cerah. Ini satu kiasan pada bagian mengatakan bagaimana murkanya Allah ketika manusia itu sudah menyimpang dari hati yang seharusnya tertuju kepada Tuhan, sekarang tertuju kepada manusia dan kebesaran diri, maka Tuhan murka sebesar-besarnya. Sampai kemudian logika manusia, hukum Allah, alam itu kemudian dijungkir balikan. Matahari terbenam di siang hari dan bumi gelap pada hari cerah. Kemudian, perayaan-perayaan mereka yang penuh dengan semarak, penuh dengan gemerlapan, penuh dengan antusias yang tinggi. Perhatikan dalam pasal 8 ayat 10 firman Tuhan mengatakan, dalam murkanya Tuhan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. Allah akan merubah perayaan-perayaanmu menjadi ratapan. Dan Allah merubah hari-hari yang penuh dengan semarak itu sebagai hari yang penuh pahit pedih. Sekali lagi, murka Tuhan. Karena manusia lebih menekankan perayaan-perayaan lahiriah, perayaan-perayaan formalitas, bukan membawa hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dalam perenungan ini, saya pribadi banyak melihat kepada diri sendiri. Gimana ya kira-kira ibadah dan pujian saya? Kira-kira Tuhan bilang apa ya? Ketika saya beribadah, ketika saya khotbah, Tuhan bilang apa ya kira-kira? Ketika saya nyanyi misalnya, Tuhan kira-kira bilang apa ya? Apakah Tuhan mengatakan baik? Atau Tuhan mengatakan stop,
Diam. Buat kebisingan saja. Itu refleksi kepada diri. Nah, saya mau ngajak kita bersama-sama, yuk kita refleksi, kira-kira Tuhan bilang apa ya? Ketika kita datang ke gereja ini beribadah kepadanya, kita kemudian ketika membawa sesuatu kepada Tuhan dalam korban-korban kita, persembahan kita, kira-kira Tuhan bilang apa ya? Memang saat ini kita berada pada zaman kekinian. Ya, kekinian. Nah, saya pikir kita harus mengikuti zaman ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengikuti zaman ini, kita sendiri yang ditinggalkan oleh zaman ini. Dan kita menjadi orang yang jadul, terbelakang pada zaman-zaman yang berkembang secara luar biasa. Maka pada zaman sekarang ini memang penting ya. Misalnya contoh, penting adanya dress code dalam ibadah. Penting nggak Bapak Ibu? Hah? Coba, penting nggak? Kok ragu-ragu sih? Penting. Mau Natal ada dress code-nya nggak nih? Ulang tahun kita ya tanggal 1, ada dress code nggak? Ada. Kalau nggak penting nggak usah ada dress code. Penting bagi saya, memang zamannya. Ya, zamannya. Apalagi kalau warnanya kinclong gitu ya, seger. Nah, itu bagus. Jangan warna-warna serem, kabur, buram, kuburan. Nah, jangan. Warnanya mesti cerah. Nah, ini memang zaman kekinian. Lalu kemudian dalam kekinian saat ini, menurut saya juga musik. Musik itu harus kekinian, Bapak Ibu. Ya. Jangan musik tahun 20 gitu ya, di gereja udah tahun 2024, masih tahun 100, musik tahun 100 tahun yang lalu. Harus mengikuti tren zaman, alat-alat musik yang ada gitu ya. Lalu juga teknologi dalam pelayanan menurut saya juga harus mengikuti kondisi zaman saat ini. Ya, baik teknologi untuk multimedia, teknologi untuk di musik sendiri, teknologi untuk sound system, teknologi kita harus mengikuti perkembangannya. Ya. Namun Bapak Ibu, saya juga menyadari untuk hal-hal seperti ini kan biayanya besar kan ya. Biayanya besar. Kita mau peremajaan sound system aja hampir berapa itu? 200 juta lebih ya. Biayanya besar. Sehingga memang dapat dikatakan semua lah ya, gereja pada zaman sekarang ini mengalami defisit. Ya. Pasca pandemi, pada teriak defisit. Itu semua gereja mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena 3 tahun dalam masa-masa pandemi kan secara total begitu ya, kegiatan-kegiatan itu berkurang dan juga persembahan berkurang karena kondisi ekonomi yang belum pulih. Pasca pandemi yang 3 tahun tidak terawat dengan baik harus dirawat sekarang. Sehingga mau tidak mau, pekerjaan 3 kali dalam 3 tahun itu harus dikerjakan 1 kali pada saat ini. Tidak mudah, pasti biayanya besar. Pasti biayanya besar. Sehingga kalau misalnya kondisi defisit bagi saya itu biasa itu mah. Jadi nggak usah pusing dengan defisit soal kondisi keuangan. Ya, yang penting kalau defisit, kita harus beriman dan harus punya hikmat. Itu yang penting sebenarnya. Seperti dalam keluarga kan ya, jangan sampai besar pasak daripada apa Bapak Ibu? Tiang rumah. Nah, memang harus diatur sedemikian rupa, perlu misalnya efisiensi yang proporsional, sesuai kebutuhan, ada prioritas-prioritas, lalu juga mungkin memikirkan sumber-sumber yang lain. Itu memang, sekali lagi bagi saya, sekalipun itu sesuatu yang harus diselesaikan masalah defisit, soal kondisi keuangan, tapi bagi saya ada yang jauh lebih urgent, jauh lebih penting dibandingkan dengan defisit keuangan, yaitu adalah defisit hati. Oh Bapak Ibu, apa gunanya kita kemudian mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dengan semarak, dengan luar biasa, tapi hati seperti orang-orang Israel dan Tuhan mengatakan, aku tidak mau melihat, aku tidak mau mendengar, enyah daripadaku. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Kalau kita fokus dengan segala sesuatu pernak-pernik, akibatnya apa? Berantem sendiri. Tapi kalau kita fokus untuk melihat hati ini jangan sampai defisit, saya yakin dan percaya di tengah-tengah kondisi-kondisi yang berat pun, Allah sumber segala berkat akan membuka pintu-pintu berkat, akan mencukupkan segala sesuatu, karena Ia tahu sendiri hati kita yang tertuju kepada Tuhan, dan kita mau bawa hati ini kepada Tuhan. Bukankah ini pekerjaan Tuhan? Bukankah ini adalah milik Tuhan? Kenapa takut? Bagi saya,
mengerikan ketika defisit hati dibandingkan defisit kas gereja. Boleh tidak setuju dengan saya? Tapi dalam pengalaman iman saya, defisit hati jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan defisit keuangan. Maka saya berharap bersama-sama, mari kita bersama-sama membenahi. Bulan ini adalah bulan pujian di lingkungan Sinode Gereja Kristus. Biarlah kita membenahi hati kita, sehingga ibadah kita, pujian kita bukanlah formalitas belaka, tapi sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Berkat materi itu, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk mencukupkan. Tapi kalau hati sudah defisit, tidak ada cara Tuhan untuk memberkati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika berbicara tentang ibadah dan pujian yang berkenan, bagi saya ibadah dan pujian yang berkenan itu bukan hanya berada di ruang kebaktian. Tapi ibadah yang berkenan, pujian yang berkenan kepada Tuhan berada pada ruang-ruang publik dalam kehidupan setiap hari. Sekali lagi, ibadah dan pujian yang berkenan kepada Tuhan bukan hanya dalam ruang kebaktian seperti ini. Tapi ibadah yang berkenan, pujian yang berkenan kepada Tuhan berada dalam ruang-ruang publik. Di mana ruang publik? Dalam keluarga kita. Ibadah kita di tengah-tengah keluarga. Kehidupan kita di masyarakat. Kehidupan kita dalam dunia pekerjaan. Kehidupan kita dalam dunia pekerjaan, dalam usaha kita. Interaksi sosial kita. Di sanalah sesungguhnya ibadah dan pujiannya berkenan. Orang pada zaman sekarang ini sekali lagi lebih baik terfokus untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam ruang-ruang kebaktian. Tapi itu hanya tampilan. Tuhan jauh lebih melihat bagaimana kemudian kehidupan hari demi hari. Sehingga bagi saya secara pribadi, ibadah dan pujian itu bukan hanya berada dalam ruang kebaktian seperti ini. Tapi ada di ruang publik. Sehingga kualitas ibadah, kualitas kehidupan kita di ruang publik sana seharusnya kemudian terlihat terpancar dalam ruang kebaktian. Nah, seringkali yang terjadi adalah ruang kebaktian dipenuhi dengan kehidupan rohani yang luar biasa, tapi ruang publik kering dengan kehidupan rohani. Ironi. Dan menurut saya ini harus dibenahi ketika berbicara tentang ibadah dan pujian. Perhatikan dalam masa kepemimpinan Yerobeam II. Dalam masa kepemimpinan Yerobeam II, Bapak Ibu, terjadi perkembangan yang luar biasa. Saat itu terjadi perluasan daerah dan juga rute-rute perdagangan. Jadi koneksi itu penting. Jalur-jalur baru itu penting dan itu dikerjakan oleh pemerintah sekarang kan ya. Presiden kita ke China, ke Amerika, ke Peru, kemana-mana gitu ya. Mencoba mencari kesempatan-kesempatan untuk memperluas kerjasama untuk ekonomi dan juga untuk banyak hal. Dan itu terjadi juga pada masa-masa kepemimpinan Raja Yerobeam II. Jadi pada saat itu terjadi perluasan daerah dan juga rute-rute perdagangan itu semakin berkembang. Lalu kemudian pada saat itu juga terjadi kesenjangan sosial. Terjadi kesenjangan sosial. Kenapa terjadi kesenjangan sosial? Karena pada saat itu ketika rute-rute perdagangan itu semakin berkembang, semakin meluas, maka pada saat itu orang yang kuat semakin kuat. Orang yang kaya semakin kaya. Sementara orang yang miskin itu semakin miskin. Orang yang lemah itu semakin lemah. Nah, itu kondisinya pada saat itu. Karena terjadi sekali lagi ekspansi, perluasan daerah-daerah dan juga rute perdagangan. Dan dalam kondisi seperti itu, pasal 2 ayat 6 sampai 7 di sana dikatakan begini. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara, anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Apa yang terjadi pada bagian ini Bapak Ibu? Sekali lagi saya katakan dalam masa itu masa kejayaan dalam beribadah. Mereka datang beribadah ke rumah Tuhan. Mereka memberikan persembahan mereka. Dan juga secara ekonomi mereka berkembang secara luar biasa. Tetapi di sana dikatakan mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang melakukan ini? Orang lemah? Orang miskin? Bukan.
Yang melakukannya adalah orang-orang yang menjadi saudagar-saudagar. Mereka para pedagang-pedagang, mereka para pejabat-pejabat, mereka orang-orang kuat pada saat itu. Dalam masa jaya mereka, mereka datang beribadah. Pada hari Minggu, katakan hari Minggu itu beribadah. Tapi dalam keseharian mereka, mereka menginjak-injak kepala orang yang lemah. Orang sengsara dikatakan mereka membelokkan jalan orang sengsara. Bahkan bagian terakhir, anak dan ayah. Ngapain Bapak Ibu, ayah dan anak? Ngapain Bapak Ibu? Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Ngapain menjamah seorang perempuan muda? Berzinah. Siapa yang melakukan ini? Mereka yang datang ke bait Allah. Mereka yang datang beribadah kepada Tuhan. Mereka yang membawa korban persembahan. Mereka yang datang itu. Tapi dalam ruang-ruang publik mereka berzinah. Sangat mengerikan kehidupan ibadah dan pujian pada saat itu. Semua dibungkus dengan kehidupan seolah-olah rohani. Tapi ruang publiknya, kesehariannya, moralnya bobrok. Pasal 5 ayat 11 mengatakan, kamu menginjak-injak orang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Ini orang lemah. Gandum itu tidak akan membuat mereka kaya. Hanya untuk kebutuhan hidup bahkan mungkin kurang. Tapi mereka memajakinya sedemikian rupa. Mereka menyusahkan hidup orang-orang susah. Siapa sekali yang melakukannya? Orang-orang yang datang beribadah dan membawa korban kepada Tuhan. Pasal 4 ayat 1 mengatakan, dengarlah firman ini hai lembu-lembu Basan yang ada di gunung Samaria, yang memeras orang lemah, yang menginjak orang miskin. Siapa lembu-lembu Basan pada bagian ini Bapak Ibu? Siapa lembu-lembu Basan? Pada bagian ini lembu-lembu Basan itu ditujukan kepada nyonya-nyonya muda, nyonya-nyonya yang kaya raya dalam kemegahan mereka, dalam kekayaan mereka, tapi justru mereka memeras dan menginjak orang-orang miskin. Mengerikan kondisi. Sekali lagi mereka yang orang-orang yang datang beribadah. Tapi mereka hanya aktif dalam ruang-ruang kebaktian. Tapi di ruang publik, bobrok luar biasa. Maka sekali lagi wajar kalau Tuhan mengatakan, aku tidak mau terima. Aku tidak mau pandang. Jauhkan dari hadapanku semua itu. Apa yang diminta oleh Tuhan? Pasal 5 ayat 24 yang mengatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Inilah harapan Tuhan dari mereka. Terjadi pertobatan kehidupan. Bukan lagi menyusahkan orang lain. Bukan lagi menginjak-injak orang lain. Bukan lagi memeras orang-orang yang susah. Tapi Tuhan meminta kepada mereka, para pemimpin-pemimpin, supaya kemudian mereka kemudian menegakkan keadilan. Dan kondisinya seperti air yang kemudian bergulung-gulung, tiada habisnya. Seperti air yang mengalir, tiada keringnya. Saya pikir inilah yang kemudian menjadi PR. Kalau kemudian tidak terjadi pertobatan itu, pasal 6 ayat 1 mengatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion. Celakalah orang-orang yang merasa nyaman beribadah dalam gereja, tapi dalam keseharian mereka merampas hak orang lain. Mereka menginjak-injak orang lain. Mereka menyusahkan hidup orang lain. Celakalah mereka. Atau dalam bahasa yang lain, dalam kata hoi, binasalah. Sekali lagi ditujukan bukan kepada mereka orang kafir. Bukan kepada mereka yang tidak mengenal Tuhan. Tapi mereka orang yang mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan membawa korban kepada Tuhan. Maka Tuhan melalui Nabi Amos meminta kepada umat. Yang diminta adalah, carilah aku, maka kamu akan hidup. Cari aku, kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Bukan pesta perayaanmu yang membuat kamu hidup. Bukan korban-korban yang kemudian engkau bawa itu yang membuat engkau hidup. Cari aku, kata Tuhan, maka engkau akan hidup. Pasal 5 ayat 6 mengatakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup.
Pasal 5 ayat 14 mengatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Sekali lagi, bicara ibadah. Berbicara tentang pujian itu bukan sekedar di ruang kebaktian ini. Tapi ada ruang publik di luar sana. Di mana kita menunjukkan kehidupan pujian dan kehidupan ibadah kita yang berkenan kepada Tuhan. Kalau terjadi pertobatan, pasal 9 ayat 11 mengatakan bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Apa itu pondok Daud? Pondok Daud pada bagian ini berbicara tentang kerajaan Israel. Kalau pada masa kini ini berbicara tentang kehidupan bergereja. Allah kemudian memulihkan kembali kehidupan bergereja ketika engkau kemudian datang kepada Tuhan. Bukan sekedar berbicara kebaktian di ruang-ruang kebaktian itu sendiri. Tapi berbicara tentang kebaktian di luar atau kualitas hidup kita di ruang-ruang publik. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memulihkan. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan kehidupan kita, hati-hati, awas jangan sampai hidup ini tidak nyambung. Kalau kita nelpon orang tidak nyambung, enak nggak kira-kira ya Bapak Ibu? Halo, halo, halo. Nggak nyambung. Kalau kita ngomong, dia ngomong apa nggak nyambung. Aduh, bikin kesel. Nah, saya kadang pikir Tuhan juga gitu ya, kesel. Kalau hidup kita nggak nyambung. Dia kesel sama saya kalau hidup saya nggak nyambung. Misal contoh ya. Contoh, selalu membaca dan share firman Tuhan tapi hidup bergelimang dosa. Nggak nyambung tuh hidup. Share, WA, bab, diblas gitu ya, firman Tuhan, renungan. Tapi tetap aja tuh hidupnya bergelimang dosa. Nggak nyambung tuh hidup. Misalnya, contoh lain tidak nyambung. Taat beribadah, tapi tetap menindas sesama. Nggak nyambung tuh hidup. Ya, taat sih taat. Tapi tetap menindas. Soal doa, rajin berdoa. Tetapi tidak peduli orang yang susah. Nah itu hidup nggak nyambung. Kalau saja kita kesel kalau orang nggak nyambung sama kita, apalagi Tuhan gitu ya. Nggak nyambung banget ini orang sih. Misalnya lain, rutin memberi persembahan, tapi menyuburkan ketidakadilan. Pasti nggak nyambung itu hidup. Ya, pasti nggak nyambung. Dan Tuhan pasti kesel. Ya, Tuhan pasti kesel. Sekali lagi ini banyak berbicara kepada saya pribadi. Jangan-jangan hidup saya nggak nyambung nih sama Tuhan nih. Menurut saya Bapak Ibu, ibadah-ibadah di ruang kebaktian ini penting. Tapi itu bukan segalanya. Ada ibadah di ruang publik yang jauh lebih penting. Dan seharusnya kualitas ibadah di ruang publik itu yang menentukan kualitas ibadah pada hari Minggu. Jangan sampai dibalik. Gereja kita akan merayakan ulang tahun ke-70. Senang ya Bapak Ibu? 70 tahun. Senang enggak? Atau terbebani dengan angka 70? Angka 70, apalagi kalau misalnya orang Israel, angka 7, sempurna. Kalau orang Israel penuh dengan makna, simbol-simbol 70. Coba pertanyaannya adalah, bukan sekedar di angka 70 itu. Oh ya, Bapak Ibu udah foto belum tadi di bawah? Saya udah banyak foto loh, tadi ada iklannya. Pak Rudi dan Ibu Renika aja udah foto katanya. Foto nggak apa-apa Bapak Ibu, mumpung masih ada di bawah, silakan foto. Tapi jangan berhenti dengan itu. Yuk sama-sama yuk kita benahi. Sehingga angka 70 itu sungguh-sungguh bukan hanya berbicara tentang pembenahan gedung, tapi pembenahan hati itu yang penting. Bukan sekedar memeriahkan, menyemarakkan kebaktian-kebaktian minggu dengan segala dress code segala macam, tapi bagaimana kita menyemarakkan ibadah kita pada ruang-ruang publik kita hari demi hari. Itu yang jauh lebih penting. Dan ini menurut saya adalah PR kita bersama. Maka saya mau ringkaskan pemberitaan firman Tuhan pada hari dengan tema ibadah dan pujian yang berkenan. Ibadah dan pujian dikatakan berkenan jika bukan hanya sekedar tampilan, tapi ibadah dan pujian dikerjakan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang kedua, ibadah dan pujian yang berkenan kepada Tuhan jika bukan hanya memikirkan persiapan untuk ruang kebaktian seperti ini, tetapi kualitas hidup kita di ruang publik setiap hari. Kiranya dua pesan ini boleh menolong kita untuk menumbuhkan kualitas ibadah kita, kualitas pujian kita kepada Tuhan,
Dan apa yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi buang-buang waktu, tapi sungguh-sungguh Tuhan suka dan yang mengatakan hamba yang baik dan setia.